Lalu untuk video yang kedua itu ada konflik dan negosiasi. Apa itu konflik? Konflik itu proses yang muncul ketika satu pihak merasa bahwa pihak-pihak lain telah atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dianggap penting. Konflik ini timbul karena biasanya ada ketidakcocokan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepakatan terkait ekspektasi perilaku. Perkembangan pemikiran tentang konflik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada traditional view. Jadi konflik ini dianggap buruk atau harus dihindari. Lalu ada human relations view. Konflik adalah hal alami dan tak terhindarkan dalam kelompok. Lalu ada contemporary view. Dan juga ada jadi untuk contemporary view ini dibagi menjadi 2, yaitu ada konflik fungsional dan konflik disfungsional. Untuk konflik fungsional sendiri itu mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerja. Untuk konflik disfungsional itu menghambat kinerja kelompok. Letak konflik ini terjadi di beberapa orang, yakni ada diadik konflik antar 2 orang, intragroup konflik dalam satu kelompok, intergroup konflik antar kelompok atau grup. Lalu untuk jenis konflik ini ada 3, test konflik, relationship konflik, dan proses konflik. Untuk proses konflik tersendiri yaitu potensi konflik dapat berasal dari komunikasi, struktur variabel personal, lalu bisa berasal dari kognisi dan personalisasi seperti perceived konflik, kesadaran akan adanya konflik, dan felt konflik, keterlibatan emosional. Maksud seperti kerjasama dan ketegasan, perilaku, interaksi nyata antar pihak yang berkonflik. Dampaknya itu ada fungsional dan disfungsional. Untuk fungsional meningkatkan kinerja, kreativitas, dan pemecahan masalah. Untuk disfungsional itu ada ketidakpuasan, efektivitas menurun, dan komunikasi memburuk serta perpecahan. Lalu ada negosiasi. Negosiasi itu proses pertukaran barang atau jasa dan upaya mencapai kesepakatan nilai tukar. Lalu ada BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, atau maksudnya nilai minimum yang masih dapat diterima dalam negosiasi. Jadi faktor yang mempengaruhi negosiasi ini yaitu ada kepribadian, emosi atau mood, budaya atau gender. Untuk negosiasi dalam konteks sosial itu ada reputasi, hubungan, dan pihak ketiga seperti mediator, arbitrator, dan konsultan. Lalu ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini merupakan kerangka formal yang menunjukkan bagaimana tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan dalam suatu organisasi. Menurut Robbins and Judge, struktur organisasi sangat berperan penting dalam menentukan aturan wewenangnya, pola komunikasi, serta proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. Struktur organisasi ini dibentuk oleh beberapa elemen utama. Spesialisasi kerja menunjukkan sejauh mana pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik. Departementalisasi mengacu pada pengelompokan pekerjaan, misal berdasarkan fungsi, produk, wilayah, atau pelanggan. Rantai komando menjelaskan garis wewenang formal dan tanggung jawab dari tingkat manajemen tertinggi hingga terendah. Selain itu, rentang kendali atau span of control menggambarkan jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efektif oleh seorang manajer. Struktur organisasi juga dipengaruhi oleh tingkat sentralisasi dan desentralisasi, yaitu sejauh mana pengambilan keputusan dipusatkan atau disebarkan, serta tingkat formalisasi, yaitu sejauh mana aturan dan prosedur tertulis mengatur perilaku kerja. Buku ini menguraikan beberapa bentuk struktur organisasi yang umum digunakan. Struktur sederhana memiliki hierarki rendah dan wewenang pusat, cocok untuk organisasi kecil. Struktur birokrasi ditandai oleh pembagian kerja yang jelas, aturan formal, dan hierarki yang
ketat. Struktur matriks mengombinasikan struktur fungsional dan produk sehingga karyawan lebih memiliki dari satu atasan. Selain itu, terdapat struktur modern seperti struktur virtual, struktur tim, dan struktur sirkular yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi. Jadi perbedaan struktur organisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain strategi organisasi, ukuran organisasi, teknologi yang digunakan, serta budaya dan institusi sosial. Tidak ada satu struktur yang paling benar dari semua organisasi. Karena efektivitas struktur sangat bergantung pada konteks organisasi tersebut. Jadi struktur organisasi memiliki dampak langsung terhadap perilaku karyawan seperti tingkat ekonomi, tingkat otonomi, motivasi, kepuasan kerja, serta pola komunikasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perancangan struktur organisasi yang tepat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas dan keberhasilan organisasi. Untuk pertemuan terakhir, saya memilih Stress and Health Organization. Stres dan kesehatan merupakan isu yang sangat penting dalam perilaku organisasi karena berdampak langsung pada kesejahteraan karyawan dan efektivitas organisasi. Dalam bab 18, Robbins and Judge menjelaskan bahwa stres kerja muncul ketika individu memiliki tuntutan kendala atau peluang yang hasilnya dianggap penting namun tidak pasti. Stres tidak selalu bersifat negatif. Dalam tingkat tertentu, stres dapat bersifat positif dan disebut eustress, yang mampu meningkatkan motivasi dan kinerja. Stres dalam organisasi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu stressor, strain, dan respon individu. Stressor adalah sumber stres, seperti beban kinerja berlebih, tekanan waktu, konflik peran, dan ketidakamanan kerja. Strain merupakan reaksi fisik, psikologis, dan perilaku akibat stres, misal kelelahan, kecemasan, penurunan kepuasan kerja, serta gangguan kesehatan. Respon individu terhadap stres dapat berbeda-beda tergantung pada kepribadian, dukungan sosial, SDM yang dimiliki. Di bab ini juga membahas dampak stres terhadap kesehatan fisik dan mental karyawan. Stres kerja yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, penyakit jantung, serta menurunnya kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Selain itu, fenomena seperti job insecurity, workaholism, and psychological distress makin meningkat, terutama dalam konteks perubahan dunia kerja modern. Untuk menjelaskan mekanisme stres ini, buku ini menguraikan beberapa model teoritis, antara lain conservation of resource theory, effort, reward imbalance model, dan job demands recursus model. Model-model ini merupakan untuk menekankan bahwa stres terjadi ketika tuntutan individual, baik berupa waktu, energi, maupun dukungan organisasi. Manajemen stres dan kesehatan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan individual dan pendekatan organisasi. Pendekatan individual mencakup pengelolaan waktu, olahraga, relaksasi, serta keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Sementara itu, pendekatan organisasi meliputi perancangan pekerjaan yang realistis, penyediaan dukungan sosial, kebijakan kerja fleksibel, serta program kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Jadi, secara keseluruhan, Robbins and Judge menekankan bahwa pengelolaan stres dan kesehatan bukan hanya tergantung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab organisasi. Organisasi yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat akan memperoleh manfaat berupa kinerja yang lebih baik, tingkat absensi dan turnover yang lebih rendah, serta kesejahteraan karyawan yang lebih optimal. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Mungkin akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.